Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi bagaimana cara membuat mesh yang rapi dan juga bagus pada Abaqus. Pada finite element sendiri, mesh itu berdasarkan bentuknya dia dibagi menjadi dua ya, secara basic sebetulnya dibagi menjadi dua, yaitu hex dan juga tab. Untuk mesh hex sendiri dia akan bisa menghasilkan hasil yang bagus, dengan tab sendiri itu dia akan hasilnya relatif kurang bagus jika dibandingkan dengan tab. Tapi secara kemudahan, mesh tab itu lebih mudah untuk di-generate dibandingkan dengan mesh yang hex. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan mesh yang berjenis hex. Jadi saya akan sharing informasi bagaimana cara membuat mesh dengan bentuk hex. Di Abaqus sendiri, ketika kita ingin menggunakan mesh hex, itu ada beberapa metode ya. Yang pertama yaitu metode structure. Jadi di metode structure ini diibaratkan kita punya suatu kertas kado. Ini contohnya kertas kado bentuk segitiga ataupun kotak ataupun persegi. Nah, kertas kado tersebut akan di-stretch atau ditarik sesuai dengan bentuk partnya. Jadi contoh misal dia awalnya bentuknya seperti ini, kertas kado basicnya, lalu dia di-stretch mengikuti bentuk partnya. Akan tetapi untuk metode ini dia memiliki beberapa limitasi ya. Contohnya ketika dia ada lubang di sini. Jika ada lubang, lalu kita bungkus kotak ini dengan kertas kado. Nah, pasti kertas kado tersebut tidak akan menggambarkan adanya lubang. Jadi kalau kita tutupi dengan kertas kado itu dia tertutup, padahal aslinya ada lubang. Nah, itu adalah salah satu batasannya. Nah, cara untuk mengatasi batasan tersebut itu kita bisa dengan mempartisi partnya terlebih dahulu. Jadi contohnya part ini dia sebenarnya satu kesatuan besar, lalu dia dipartisi menjadi kecil-kecil ya, seperti ini. Nah, lalu pada partisi, tiap bagian partisinya itu baru kita gunakan mesh secara struktur. Lalu yang kedua ada juga swap meshing. Nah, untuk di swap meshing sendiri itu ibaratnya kita mengekstrusikan surface dasar atau source side-nya di sini ke target side-nya. Jadi kita ekstrusikan ke satu arah menuju target side. Jadi contoh lain yang di sini misal ini kita jadikan source side-nya, lalu ini arah ekstrusinya. Nah, itu bisa juga kita ekstrusikan. Nah, akan tetapi untuk metode ini sendiri pun juga memiliki batasan, yaitu batasannya ada pada jumlah dari arah ekstrusinya. Jadi jumlah arah ekstrusinya itu hanya terbatas di satu arah atau di satu garis saja. Lebih dari itu, kita juga perlu mempartisinya. Lalu sebenarnya juga ada freemeshing, tapi freemeshing ini khusus untuk, jadi untuk di freemeshing ini sendiri kita tidak sekompleks apapun partnya, itu kita tidak perlu melakukan partisi. Cukup kita pilih metode freemeshing untuk TED, semuanya akan dilakukan dengan cara mudah. Cuman kita akan fokus pada mesh hex, yaitu menggunakan metode structure dan juga swap meshing. Nah, kita akan coba mempraktekannya langsung ya. Jadi di sini saya akan menggunakan part wheel rim di sini ya. Ini part wheel rim secara keseluruhan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan tuh kita harus paham ya, untuk metode structure itu cara kerjanya bagaimana, lalu metode swap itu bagaimana, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, untuk ini sendiri, kalau kita masuk ke modul mesh, itu dia akan berwarna coklat ya. Jadi kalau berwarna coklat di sini, itu berarti dia menunjukkan bahwa part tersebut tidak bisa di mesh dengan bentuk hex. Nah, jadi part ini perlu kita partisi menjadi bagian-bagian kecil supaya cocok dengan metode swap ataupun metode yang structure. Nah, karena kalau kita lihat dari sini ya, jadi untuk wheel rimnya di sini tuh dia berpola ya, jadi punya pola. Saat ini kita anggap satu pola yang di sini, itu pola-pola saja. Oleh karena itu, untuk ini supaya kita bisa mesh hex secara keseluruhan itu kita perlu potong wheel rim ini berdasarkan polanya. Jadi untuk metode partisinya sendiri pun ada banyak ya di sini sebetulnya. Cuman nanti saya akan jelaskan lebih detail ataupun teknisnya ketika kita sudah masuk pada wheel rim yang satu pola. Nah, pertama kita buat datum plane terlebih dahulu di sini ya. Jadi kita Nah, mungkin di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas teknis detail terlebih dahulu, tapi saya akan menjelaskan secara konsepnya terlebih dahulu. Nanti ketika sudah masuk satu pola wheel rimnya, itu nanti kita akan berbicara tentang teknis detailnya.
Jadi pertama kita akan buat datum plane ya di sini, 2 datum plane. Jadi datum plane ini akan kita gunakan sebagai alat potong dari part kita atau alat partisinya, alat potong partisinya. Karena kalau kita lihat di sini itu partition cell itu ada yang menggunakan use datum plane. Jadi kita gunakan datum plane ini sebagai alat potongnya. Lalu kita potong. Nah, nanti akan muncul sel yang di sini. Nah, sel inilah atau volume ini yang akan kita jadikan tutorial. Jadi kita hanya ambil satu bagian ini saja. Nanti untuk pola-pola selanjutnya itu caranya akan sama dengan pola yang di sini. Jadi silakan kita ikutin satu pola ini dulu, lalu nanti kita bisa potong juga sel-sel yang di sini kita potong lagi menjadi satu pola. Sel yang ini pun juga kita potong lagi menjadi satu pola nanti. Caranya akan sama dengan yang ada di sini. Karena di sini kita hanya akan tutorial satu part ini saja atau satu pola ini saja. Jadi sementara surface ataupun solid lainnya kita hapus. Kalau di realnya kita tidak perlu hapus, ya cukup di hide secara visualnya. Tapi untuk kebutuhan tutorial solid lainnya kita hapus. Nah, jangan khawatir, nanti saya akan bicara di kelas mengenai teknisnya. Nah, di sini saya ingin menginformasikan bahwa untuk partisi sendiri itu dia dibagi menjadi 3 ya. Jadi ini fitur untuk partisi. Dia dibagi menjadi 3, yaitu ada partisi garis, jadi garisnya yang di partisi yang dibagi itu garisnya. Lalu ada partition surface, itu yang dibagi itu surface-nya. Ada dengan cara kita buat sketsa pada surface-nya atau menarik garis pada surface-nya, garis terpendek antara 2 poin, atau menggunakan datum plane, use curve path normal to edge, menggunakan extend another face, dan masih banyak lainnya. Lalu ada juga partition di sini, istilahnya partition cell ya, atau partition volume atau partition solidnya. Jadi di sini ada metodenya, define datum plane, use datum plane, lalu extend face, lalu ada extrude atau flat edge, dan juga end-sided patch. Nanti akan saya jelaskan lebih mendetail di tiap metodenya saat kita gunakan metode tersebut. Nah, jadi pertama ya, ini kita melihat part udah kita jadikan satu pola, tapi dia masih berwarna coklat. Tentu ya karena dengan struktur atau ditutup dengan kertas kado pun dia nggak bisa ya, karena ada lubang dan sisinya terlalu banyak. Karena dengan struktur itu kita maksimal hanya part kita atau bagian partisi kita tuh hanya memiliki 4 sisi. Setelah itu untuk swap sendiri dia juga tidak bisa ya, karena short side dan juga target side-nya tidak ada atau tidak bisa di swap. Jadi langkah yang pertama kita harus memikirkan nih apa hasil partisi yang harus kita buat supaya bisa terbuat dalam bentuk structure dan juga swap. Jadi pertama kita masuk ke area disk-nya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke area disk yang di sini terlebih dahulu. Jadi kita lihat area disk-nya di sini. Ini bisa saya potong ini ke bawah, nanti bisa menggunakan yang swap. Oke, jadi langkah pertama kita cari nih partition solid yang sesuai. Jadi di sini saya menggunakan extrude ataupun swap edge, extrude or swap edge. Jadi di sini kita disuruh untuk pilih satu garis. Jadi saya pilih satu garis di sini. Lalu garis tersebut akan di swap atau ditarik ke bawah. Jadi untuk extrude edge atau swap edge ini kita pilih satu garis, lalu satu garis tersebut akan ditarik ke arah yang kita tentukan. Nah, itu akan menjadi alat potong kita. Jadi di sini kita sudah memilih satu garis, tinggal kita pilih arahnya. Jadi kita pilih arahnya, oh ini kita pilih ya, bisa lihat di sini bahwa panahnya ke bawah, jadi garisnya akan diekstrut ke bawah. Nah, nanti arah yang melewati itu akan menjadi potongannya. Nah, ini bisa dilihat ya di sini dia sudah terpotong, jadi area yang disknya di sini dia sudah menjadi warna kuning. Oh ya, mungkin sebelum kita melanjutkan kita bisa masuk view, lalu part display option, lalu refinement-nya kita extra fine. Tujuannya supaya visual dari part kita tuh tampak lebih rapi ya, tapi hanya visual saja. Nah, di sini dia terlihat dia lebih rapi. Kalau sudah yang area ini sudah warna kuning, jadi sudah selesai. Jadi sekarang kita fokus ke sel yang masih berwarna coklat atau solid yang masih berwarna coklat. Kita masih gunakan metode yang sama ya, extrude or swap edge. Jadi oh ini ada
kita ingin potong menggunakan garis yang ada di sini. Jadi garis ini akan ditarik ke bawah atau ke arah, kita lihat di sini arah X negatif ya. Jadi kita pilih selnya terlebih dahulu karena dia sudah terdapat 2 sel, jadi kita pilih sel mana yang dipartisi. Setelah itu kita pilih garisnya. Setelah itu kita pilih arahnya ya di sini. Itu oke, lalu kita pilih create partition. Nah, di sini juga sudah terbuat ya. Jadi untuk sementara ini sudah terdapat 3 sel. Di sel yang pertama, sel kedua, lalu sel ketiga. Nah, kita fokus ke sel yang ketiga atau yang masih berwarna orange. Kita ingin menggunakan ini, kita ingin bisa potong lagi deh dengan garis ini ya, supaya bisa kita partisi dengan metode swap. Kita masih gunakan metode yang sama, add swap. Setelah itu kita pilih garisnya. Setelah itu kita bisa pilih dan ya di sini, atau kita pilih tekan mouse scroll kita. Jadi bagian scroll pada mouse kita bisa kita tekan atau kita pilih dan di sini. Untuk menentukan garisnya sudah kita pilih, lalu extrude long direction, lalu kita pilih nih. Ini kita pilih garis yang di sini. Nah, ini bisa kita pilih OK atau langsung mouse scroll kita tekan. Bisa kita klik create partition atau kita pilih mouse scroll yang di tengah. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, bisa diperhatikan ya pada sisi yang di sini dan juga sisi satunya itu terdapat surface kecil di sini ya. Jadi kita seleksinya, kita ganti face. Nah, ini terdapat surface yang kecil. Nah, surface yang kecil di sini tuh bisa berpotensi jadi sumber penghasilan atau sumber yang menghasilkan mesh yang jelek di sini ya. Jadi meshnya bisa jelek nih di area sini. Oleh karena itu surface yang kecil ini perlu kita gabungkan dengan surface yang besar. Caranya yaitu menggunakan virtual topology. Jadi kita pilih select the face to combine. Jadi kita pilih face yang di sini dan juga di sini. Lalu kita combine-kan dan lalu kita pilih yes. Itu sisi yang satunya juga jangan lupa. Ini kita pilih surface yang besar dan juga surface yang kecil. Jangan lupa tekan shift ya untuk memilih lebih dari satu surface. Nah, kita yes. Nah, jadi bisa kita di sini bahwa face-nya sudah hilang ya, face kecilnya. Nah, biasanya pada area bold ya, di sini tempatnya bold itu akan ada area stress concentration. Nah, di area stress concentration tentu kita ingin hasilnya itu akurat. Nah, untuk pada umumnya kalau pada bold di sini tuh kita ingin partisi area boldnya lagi. Jadi kita buat lingkaran di surface sekitarnya supaya nanti area yang semakin dekat ke bold itu untuk mesh-nya akan menjadi lebih kecil. Jadi di sini pertama kita ingin partisi area yang di sini. Nah, area ini kita ingin partisi lagi, ada bulatan di sini. Jadi caranya kita partition face terlebih dahulu. Jadi surface-nya kita partisi terlebih dahulu di sini. Kita pilih metodenya yang by sketch ya. Jadi kita buat sketch-nya pada surface. Klik lalu select face to partition. Lalu kita pilih done ya di sini. Lalu select an edge or axis that will appear vertical and on the right. Ini hanya pada kertas gambarnya saja. Pilih garis yang ada di sini. Setelah itu kita buat sketsanya. Nah, di sini kita pilih ukurannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini. Nah, kalau sudah kita pilih klik done atau langsung mau scroll yang di tengah. Nah, nanti area surface-nya akan terbagi menjadi seperti ini ya. Setelah itu kita gunakan metode yang sama lagi karena kita ingin face yang ada di sini tuh dia di extrude atau ditarik ke bawah untuk jadi alat potongnya. Kita pilih sel yang di sini sebagai atau sel yang ingin dipartition, lalu pilih klik tengah atau masuk tengah. Oh, maaf di sini metodenya belum kita ganti ya. Kita untuk mengganti metode partition itu kita bisa klik kiri tahan ya di sini. Klik kiri tahan, lalu kita pilih yang extrude or swap edge. Jadi ini kita pilih sel mana yang dipartisi, lalu dan lalu select one or more edge. Jadi kita pilih edge yang di sini, lalu dan
lalu kita pilih extrude along direction, kita pilih yang X negatif, oke, lalu create partition. Nah, jadi di sini akan terbentuk sel baru, kita ganti seleksinya menjadi sel. Nah, ini ya, ini sel yang baru, jadi sekarang total ada 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita masih fokus ya pada area part yang masih berwarna coklat. Nah, jadi kita ingin mempartisi area yang di area kelilingnya nih ya, atau ini area radialnya di sini. Jadi sebetulnya kan ini bisa di mesh ya dengan swap ya, area yang sini ini jadi source side-nya, lalu ini menjadi target side-nya. Sebetulnya seperti itu, tapi di sini kita harus partisi terlebih dahulu nih, karena kalau ini source side lalu ini menjadi target side-nya, yang menjadi area face ini menjadi target side-nya, tentu tidak bisa karena ada area yang di sini kan, itu kan tidak bisa langsung kita swap. Karena ini harus kita partisi terlebih dahulu. Nah, pertama kita partisi face-nya terlebih dahulu, nanti kita buat garis ya di sini. Partition face terlebih dahulu menggunakan metode sketch. Kita pilih dan lalu select an axis or axis kita pilih vertical and on the right. Kita pilih titik yang di sini. Setelah itu kita pilih atau kita buat garis ya, garis potongnya di sini. Setelah itu kita juga buat juga pada surface yang di sini ya. Vertical and on the right. Lalu kita buat garis potong di sini. Ini cara membuat garisnya. Nah, di sini garis face yang kiri dan juga kanan sudah terpotong. Nah, sekarang kita akan masuk ke partition solidnya ya. Di sini. Jadi untuk partition solidnya ini kita gunakan metode yang lain ya, bukan extrude or swap edge lagi. Nah, di sini kita menggunakan end-sided patch. Jadi metode end-sided patch ini kita pilih garis di sekeliling solidnya itu yang akan jadi alat potongnya. Jadi kita pilih garis-garis pada area solid yang akan dijadikan alat potong. Pertama kita select to partition, kita pilih sel yang di sini, lalu kita pilih select edge, kita pilih garisnya. Nah, di sini select patch boundary-nya loop. Jadi nanti ketika kita klik satu garis di sini, contoh di surface yang di sini, nah itu nanti dia akan mencari garis looping-nya sendiri ya, atau garis kelilingnya sendiri yang memotong solidnya itu akan secara otomatis. Kalau sudah nanti langsung kita pilih create partition. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, bisa dilihat sini bahwa seluruh area part sudah berubah menjadi warna kuning. Ini menunjukkan bahwa part tersebut sudah bisa di-mesh dalam bentuk X. Kita coba mesh, pertama kita tentukan dulu ukuran mesh-nya. Ini kita gunakan 3 ya. Lalu langsung kita mesh saja. Kita pilih sini, oke to mesh part, lalu kita pilih yes. Nah, bisa kita lihat di sini ya bahwa mesh-nya sudah berbentuk hex semua dan terlihat cukup rapi. Nah, tapi kalau kita lihat area sini sebenarnya mesh-nya tidak beraturan ya. Walaupun mesh-nya itu sudah rapi, tapi di sini masih ada pola yang kurang teratur. Itu sebetulnya sih kalau dengan hasil mesh seperti ini kita lanjut sudah tidak masalah. Di sini untuk kepentingan tutorial kita akan menunjukkan bagaimana cara merapikan lagi mesh yang ada di sini. Jadi caranya kita hapus dulu mesh-nya ya. Kita hapus ulang. Kita kan akan fokus merapikan mesh pada area sel yang di sini. Jadi kita klik dulu sel yang di sini ya. Lalu kita akan view saja sel yang di sini. Kita pilih replace selected. Nah, pertama-tama kita ingin memotong, nah bisa kita potong ini ya. Jadi ini kan sudah ada garis bantunya ya di sini. Di satunya sudah ada garis bantunya. Ingin kita potong seperti ini ya. Area sini ingin kita potong. Lalu area sini ingin kita potong juga. Nah, pertama kita partition face-nya terlebih dahulu menggunakan metode use shortest path between two point. Jadi nanti face-nya di sini akan dipartisi berdasarkan garis antara
dua titik. Jadi pertama kita pilih dulu ya di sini face-nya, lalu kita pilih poin atau ini titik yang pertama, lalu ini titik yang kedua. Nah, nanti di antara dua titik ini akan ditarik garis terpendek antara dua titik ini. Nah, garis terpendek itulah yang akan mempartisi face-nya. Nah, ini face-nya sudah terpartisi, lalu tinggal kita pilih satunya. Kita create partisinya di sini. Nah, kalau sudah terpartisi seperti ini ya, ini sekarang kita masuk ke partition cell-nya. Kita pilih partition cell, use n-sided patch, lalu kita pilih sel yang ingin kita partisi, lalu kita pilih garis loop-nya. Kita pilih satu garis saja, lalu kita pilih create partition. Nah, di sini bisa dilihat ya, hasil partition di sini dia berwarna hijau, berarti menunjukkan bahwa area tersebut bisa di-mesh dengan bentuk hex dengan metode swap. Dengan metode structure. Jadi yang warna kuning yang menunjukkan mesh tersebut bisa di-mesh dengan metode swap, lalu yang warna hijau itu bisa dipartisi atau bisa di-mesh dengan metode structure. Jadi hijau structure, kuning swap. Nah, di sini kita akan partisi lagi ya area yang di sini nih. Jadi area dua sayapnya ini kan ada garis ya di sini. Nah, ini kita ingin partisi berdasarkan garis ini. Jadi kita akan membutuhkan garis bantu lainnya atau fitur tambahan lainnya untuk mempartisi. Jadi pertama-tama kita nanti akan menggunakan metode yang ini ya, use datum plane. Jadi kita akan membuat datum plane sesuai dengan garis yang di sini dan juga garis yang di sini. Nanti datum plane tersebut yang akan menjadi alat potongnya. Jadi pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat datum plane-nya. Jadi kita pilih yang di sini datum plane, lalu kita pilih 3 point. Nah, di sini kita akan membuat datum plane menggunakan 3 titik. Yang kita pilih itu akan menjadi bidang di datum plane-nya. Jadi kita tampilkan dulu secara keseluruhannya, kita pilih replace all, lalu kita buat datum plane-nya. Jadi pertama kita first point-nya kita pilih yang di sini, lalu second point-nya di garis bawahnya, lalu third point-nya ada pada titik pusatnya ya, atau titik yang di tengahnya atau di center-nya, kita pilih yang di sini. Ini bisa kita lihat ya bahwa datum plane terbuat. Ini datum plane yang sudah terbuat, tinggal kita buat sisi satunya lagi. Tiga titik. Nah, ini datum plane-nya sudah terbuat. Nah, kita ingin membuat satu datum plane tambahan lagi untuk nanti area sel yang di sini yang di tengah dia akan dipotong jadi dua. Kita akan buat datum plane di tengah-tengah sel yang berwarna merah ini atau sel yang kita pilih. Caranya sama, yaitu kita gunakan datum plane dengan 3 poin. Kita pilih garis atau titik yang di sini kita pilih saja. Lalu titik yang di sini kita pilih, lalu kita pilih titik tengahnya. Nah, nanti akan terbuat datum yang di tengah. Nah, sekarang kita fokus lagi ya ke area sel yang di sini. Kita klik selnya, kita lupa seleksinya sel, kita pilih sel yang di tengah, lalu kita pilih di sini yang replace select. Nah, setelah itu mohon maaf, kita replace all saja ya. Jadi kita tampakkan semua supaya datum plane-nya tidak. Jadi di sini kita akan menggunakan partition cell yang datum plane ya. Use datum plane. Setelah itu kita select the cell to partition, kita pilih sel yang di sini, lalu kita pilih done atau klik tengah. Lalu pertama kita pilih datum plane yang di sini ya. Ini yang memotong area sayapnya. Lalu kita pilih create partition. Nah, di sini berubah menjadi warna hijau, berarti dia bisa di mesh hex dengan metode structure.
pilih sel yang di sini, lalu kita pilih datum plan yang di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu pada yang bagian tengah di sini, kita ingin bagi dua ya. Lalu kita pilih dan, kita pilih datum plan yang di sini, lalu kita pilih create partition. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi secara overall ada yang berwarna hijau dan juga kuning. Hijau structure, kuning sweat. Nah, di sini sekarang kita akan coba langsung mesh ya di sini. Kita klik kiri tahan, lalu pilih yang mesh part. Jadi ketika ada segitiga di bawah di sini ya, itu berarti menunjukkan dia bisa kita klik kiri tahan, lalu kita pilih untuk fiturnya yang mana. Setelah itu kita pilih mesh part di sini, lalu kita pilih yes. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi untuk yang metode structure itu dia relatif lebih rapi ya dibandingkan dengan metode yang swap. Hasil meshnya dia lebih rapi. Untuk area yang sini, ini ukuran meshnya bisa kita lebih kecil lagi ya, supaya bisa menghasilkan bentuk mesh yang lebih rapi. Jadi ini saya contohkan untuk kita pilih sheet edge di sini. Jadi di sini tujuannya fiturnya untuk memilih garis supaya ukuran mesh pada garis tersebut dia lebih kecil atau bisa kita custom. Jadi kita pilih titik yang garis yang di sini dan juga garis yang di belakangnya. Pilih dan lalu untuk metodenya bisa kita gunakan ukurannya berapa, kita setting lebih dari 3 atau by number. Jadi nanti jumlah elemen pada garis ini berapa. Di sini kita coba menggunakan by number, lalu kita masukkan number of elemennya 21. Ini delete mesh, karena kita ganti ukuran meshnya, otomatis meshnya akan terdelete. Setelah itu kita akan buat atau kita remesh lagi ya. Tuh, kita lihat. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi mesh di area sini dia lebih rapi. Jadi ketika kita ingin membuat mesh yang rapi seperti pada contoh yang di sini, jadi di sini contoh meshnya saya rasa sudah sangat rapi ya. Jadi untuk caranya pertama kita harus paham dulu nih dasar mesh teknik swap dan juga structure. Jadi metode swap itu bagaimana sih cara kerjanya ya. Lalu metode structure itu cara kerjanya itu bagaimana. Seperti yang saya bilang tadi ya. Untuk yang structure atau yang disimbolkan dengan warna hijau, itu dia sebenarnya dengan kotak dulu lalu di stretch ke area partnya, isinya, lalu untuk swap itu satu sisi akan di extrude target setnya. Itu adalah metode swap. Tapi lalu kemudian metode memiliki limitasinya. Salah satu contohnya ketika ada lubang lalu swap. Salah satu contohnya ketika arah dari ekstrusinya atau arah dari swapnya itu lebih dari 1. Itu adalah beberapa limitasinya. Setelah kita paham bagaimana cara atau dasar metode swap dan juga structure, kita juga harus paham nih semua metode partisi yang dimiliki Abaqus, baik itu partition phase menggunakan sketch atau satu space between 2 point ataupun metode-metode lainnya, itu kita harus paham. Dan juga partition cell di sini kita juga harus paham nih, partition cell di sini dia fungsinya untuk apa saja, itu kita juga harus paham, atau cara kerja partition cell di tiap pilihannya di sini harus kita paham juga. Jangan lupa klik kiri tahan untuk melihat metode apa saja yang bisa kita pilih. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat membantu.